Halo semua, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai etika pada PR. Materi ini kami ambil melalui sebuah jurnal yang berjudul Have the Ethics Changed? An Examination of Ethics in Advertising and Public Relations Agencies. Jurnal ini ditulis oleh Erin Sauster dan Marilyn Neal. Pada bagian pertama, saya Almira akan memaparkan materi sebagai pengantar. Banyak praktik PR yang patut dipertanyakan kerap kali terjadi. Sebagai contoh, pada tahun 2014 saat Super Bowl berlangsung, sebuah perusahaan penghasil sarung tangan secara sengaja mengelabui pengguna Twitter dengan membuat tweet yang seolah ditulis ketika sedang mabuk atau disadar. Atau contoh lain, di Indonesia, Bukalapak pernah membuat iklan tentang Hari Sumpah Pemuda yang tanggalnya dengan sengaja disalahkan. Sehingga, karena kerap kali terjadi kejadian seperti itu, muncul pertanyaan, sejauh mana praktik yang muncul dalam PR menghalangi apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan apa yang benar dan baik. Pada penelitian sebelumnya, Scholars menemukan moral myopia dan muteness pada industri periklanan, yaitu antara pengiklan buta akan dilema etis atau visi mereka tentang masalah moral yang telah terdistorsi. How Advertising and Public Relations Practitioners View Ethics. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menyediakan wawasan yang saling bertentangan mengenai bagaimana industri periklanan dan PR melihat etika. Coleman dan Wilkins pada tahun 2009 menemukan PR profesional adalah pemikir etika yang baik, dilihat dari performanya yang bagus ketika disajikan sebuah dilema etika. Akan tetapi, berbanding terbalik, Cunningham pada tahun 2005 mengatakan bahwa PR profesional kurang etika, atau setidaknya memilih untuk tidak menggunakan penalaran etika yang mereka punya. Kemudian, Drumreed dan Murphy pada tahun 2009 mengidentifikasi beberapa masalah etika utama pada periklanan. Di antaranya yaitu praktik bisnis di mana mereka menghindari konflik kepentingan klien dan tidak menagih biaya lebih ke mereka. Selain itu, karena tumbuhnya praktik media non-tradisional, penulis mensugestikan isu-isu baru akan terus bermunculan bersamaan dengan godaan untuk mengambil resiko yang lebih besar. Oke guys, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang konsepsi peran dan pembenaran moral dalam advertising dan PR agency. Nah, dalam jurnal ini aja nih guys, udah di-highlight kalau in advertising and public relation, conflicting loyalties also contribute to executive perception of the ethical dilemmas they face. Nah, kamu tahu dong kalau PR itu emang tugasnya ngasih informasi dan pasti informasinya eksplisit, plain, pokoknya udah nggak ada embel-embel lebay lah. Nah, sementara advertising sendiri itu kan emang harus ngejual. Kadang-kadang ambigu, udah gitu kadang-kadang juga harus ada pendekatan emosional biar persuasif dan menarik orang-orang. Bedanya di situ tuh guys, makanya kadang-kadang bingung juga nih, sebenarnya advertising itu ngelebih-lebihin sesuai etika atau enggak sih? Nah, di jurnal ini ditekenin lagi sama identity theory atau teori identitas yang membedakan antara peran sosial dan identitas. Peran sosial ini dipegang sama PR nih guys. Nah, nekenin lagi kalau PR ini kan emang tugasnya buat public engagement ya, ke klien, ke government, ke audiens juga. Dan pastinya apa yang keluar dari mulut PR itu harus sesuai etika, sesuai hukum. Karena kalau misalnya mereka salah ngomong dikit, publik pasti kan makin ragu dong sama perusahaan yang mereka wakilin. Sementara kalau etika di periklanan itu didefinisikan sebagai apa yang benar dan baik dalam periklanan dan bukan apa yang harus dilakukan secara hukum. Nah, di sini nih guys, yang dipertanyakan kira-kira etikanya kayak gimana sih? Well, akhirnya juga balik lagi sih ke pribadi masing-masing yang berprofesi itu. Karena Jones aja bilang nih, kalau proses pengambilan keputusan moral itu terjadi berdasarkan kesadaran orangnya. Dia sadar nggak? Ini benar-benar bermoral atau enggak? Ini sesuai etika atau enggak? Jadi balik lagi, di balik profesinya pasti semua orang harus mikir dulu apakah ini bagus untuk di publik atau enggak. Ya pokoknya kalau dalam jurnal ini bilang, pengambilan keputusan moral dalam periklanan dan hubungan masyarakat tergantung sama kesadaran moral yang dimiliki sama mereka yang merupakan kemampuan untuk menganggap kualitas moral sebagai dilema dan solusi. Gitu guys, selanjutnya bakal dilanjutin lagi sama teman aku. Dadah! Baik, perkenalkan nama saya Eliana Putri, NIM 031. Di sini, saya akan membahas mengenai masalah etika dari praktik yang muncul. Seperti yang dikutip oleh Drumreed dan Murphy pada tahun 2004,
kewajiban profesi untuk secara konsisten memeriksa, memantau, dan merevisi standar dan praktik etika. Para penulis menyarankan bahwa kewajiban tersebut adalah sebagai tanggapan terhadap praktik komunikasi persuasif yang terus berubah dan muncul. Beberapa praktik yang muncul meningkatkan kekhawatiran etis. Yang pertama, praktik iklan asli atau native advertising. Kedua, pengaburan strategi berbayar dengan media yang didapat, atau yang sering sekarang disebut sebagai influencer berbayar. Ketiga, privasi konsumen. Dan keempat, penipuan iklan digital. Yang pertama adalah iklan native, format iklan yang menyesuaikan layout dari media yang menjadi placementnya. Mulai dari jenis font, warna font, hingga bentuknya pun bisa menyesuaikan layout media. Format iklan ini lebih ramah untuk audiens. Format ini bisa diaplikasikan dalam mobile web version, berbeda dengan iklan banner yang menutupi konten yang ingin dibaca oleh audiens. Berbagai brand pun mulai menggunakan iklan native sebagai strategi promosi. Brand-brand tersebut merupakan Nissan, Coca-Cola, Blibli, English First atau EF, dan Shutterstock. Layaknya postingan Facebook dan tweet di Twitter yang disponsori, keberadaan influencer berbayar pun menghadirkan masalah etika. Contoh influencer berbayar adalah blogger yang dibayar perusahaan untuk menulis ulasan atau selebriti untuk berkicau tentang suatu produk. Bowen 2013 menulis bahwa untuk menghindari penipuan, penempatan produk atau dukungan selebriti harus diungkapkan. Hal ini digunakan sebagai sarana untuk melindungi konsumen yang kurang memahami media. Dan di sini pun sudah ada beberapa blogger-blogger Indonesia yang bergerak dalam bidang kecantikan. Ulasan-ulasan mereka pun kerap kali dijadikan referensi oleh generasi milenial dalam memilih produk kecantikan. Kekhawatiran etis untuk privasi konsumen pun meningkat. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya agen yang terlibat dalam pelacakan online dan penambangan data, yang melibatkan pengumpulan informasi online dari formulir, pembelian, titik masuk dan keluar, dan istilah pencarian untuk mengidentifikasi tren dan untuk mensegmentasi pelanggan sebagai target potensial, sebagai yang dikutip oleh Dana dan Gandhi tahun 2002. Penipuan digital yang kerap kali dikaitkan dengan pembelian program periklanan online menjadi salah satu bentuk masalah etika dari praktik komunikasi persuasif yang muncul. Pada saat yang sama, para pemimpin industri mempertanyakan efisiensi dan keandalan pembelian terprogram. Penipuan iklan digital mengacu pada bot atau komputer yang dibajak oleh virus, yang kemudian diprogram untuk mengunjungi situs dan meniru perilaku manusia sambil menciptakan ilusi lalu lintas web yang kemudian menarik pengiklan, seperti yang dikutip oleh Marshall tahun 2014. Studi ini menemukan bahwa iklan bergambar online yang dibeli melalui cara programatik ada 55% lebih mungkin dilayani oleh bot daripada yang dibeli melalui cara lain. Masalah etika yang ditimbulkan oleh biro iklan adalah apakah klien mereka ditagih untuk menjangkau pemirsa yang tidak nyata. Atas dasar praktik media baru yang muncul, materi ini berusaha untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip normatif ditegakkan oleh praktisi periklanan maupun praktisi public relation. Ethic Policies and Training. Di tahun 2013, FTC itu mengeluarkan pedoman yang membuat dan memantau tentang disclosure yang efektif dalam iklan online termasuk media sosial. Nah, pedoman ini menegakkan larangan tentang tindakan atau praktik yang tidak adil atau menipu. Jadi, ini pedomannya tentang bagaimana agar PR dan agensi iklan itu memberikan pemaparan kepada publik dilakukan secara adil tanpa membohongi atau menipu audiensnya. Selanjutnya ini pedomannya. Di dalam pedoman itu terdapat rekomendasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk PR dan agensi iklan. Itu ada beberapa, ada 4. Yang pertama itu tentang kedekatan antara disclosure yang diungkapkan dengan klaim. Yang kedua, urgensi atau seberapa penting sebuah disclosure itu dan apakah memang perlu untuk diulang. Lalu kemudian bagaimana pemilihan kosakata atau bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan suatu hal, apakah dapat dimengerti oleh audiensnya atau enggak.
Nah, dalam industri periklanan dan PR atau hubungan masyarakat, di sini agen pemerintah atau asosiasi profesional periklanan dan hubungan masyarakat melakukan bagian mereka untuk membuat kode etik dan pedoman. Selain pedoman atau kode etik yang udah dibuat itu, industri periklanan dan hubungan masyarakat atau PR itu bisa mengatur sendiri sesuai dengan standar etika organisasinya masing-masing. Kode etik tersebut ditetapkan bagi para anggotanya untuk mendorong komunikasi yang jujur, akurat, dan menghindari praktek-praktek yang menipu audiens. Kode etik itu juga mengatur mengenai tanggung jawab industri periklanan dan PR kepada klien, publik, atau medianya. Tetapi, kemudian ada pertanyaan, apakah para praktisi ini telah mendapatkan pelatihan tentang etika PR dan periklanan? Jika iya, apa pelatihan yang disediakan oleh agen periklanan dan juga hubungan masyarakat atau PR untuk para karyawannya? Kemudian akhirnya dilakukanlah sebuah penelitian yang mewawancarai 29 profesional periklanan dan PR, dan mereka para profesional atau praktisi dalam agensi periklanan dan juga hubungan masyarakat atau PR itu memaparkan bahwa emang masalah etika yang paling menonjol dalam industri periklanan atau PR itu adalah masalah tentang praktik media seperti media berbayar dan penipuan iklan digital. Yang kedua itu tentang keteguhan untuk tetap bekerja sesuai etika PR dan periklanan itu emang benar-benar diuji karena peluang untuk berperilaku tidak etis dalam industri tersebut itu lebih besar dan banyak praktisi lain yang memang terlibat dalam praktik yang kurang etis gitu. Lalu masalah selanjutnya adalah kurangnya transparansi dan mereka menyebutkan bahwa perlu ada pelatihan etika dan pendidikan berkelanjutan, dan tentunya pelatihan tersebut harus disediakan oleh lembaga khusus. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang ethics, policies, and training. Mungkin langsung bisa lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya adalah emerging ethical issues in advertising and public relation. Hal pertama yang dibahas oleh peneliti mengenai bab ini adalah pernyataan mengenai bagaimana pendapat humas dan eksekutif periklanan dalam menyikapi masalah etika yang dihadapi sekarang, khususnya terkait dengan praktik media baru yang muncul di zaman sekarang. Schuster Daniel mengungkapkan bahwa masalah etika yang baru muncul terkait dengan misleading of advertising, yaitu iklan yang bersifat menyesatkan jika dibandingkan dengan tujuan utamanya, managing content, yaitu pengelolaan konten yang sesuai dengan merek, dan digital ad fraud, atau masalah penipuan iklan digital. Yang pertama ada misleading of advertising. Menurut tanggapan eksekutif, kekhawatiran etis di sini mengenai iklan asli yang bersifat menyesatkan dari konten promosi. Hal itu dapat berupa penggunaan kata yang berlebihan untuk meyakinkan konsumen maupun penggunaan model produk yang dirancang secara online dan cetak, yang dalam arti tidak menggunakan hasil produk mereka secara langsung supaya menyatu dengan konten editorial. Meskipun begitu, para eksekutif berusaha melakukan labeling atau memberikan label tertentu pada produk mereka supaya tidak bersifat menyesatkan. Sebenarnya, praktik ini tidak memiliki sifat benar atau salah. Beberapa agensi menyetujui pengiklanan seperti ini, dan beberapa memiliki pendapat bahwa konten yang adil dan relevan juga diperlukan untuk kepentingan konsumen. Salah seorang eksekutif agensi juga berpendapat bahwa penting bagi penerbit dan pengiklan untuk tetap transparan dalam mengiklankan produknya kepada konsumen. Baik eksekutif iklan maupun hubungan masyarakat menyarankan bahwa diperlukannya kehati-hatian dalam mengelola konten. Karena itu diperlukan pedoman industri melalui penelitian akan perilaku konsumen dari waktu ke waktu. Secara keseluruhan, eksekutif PR menyarankan industri periklanan untuk menggunakan konten yang jujur dalam mengiklankan produknya disertai kehati-hatian dari pedoman industri yang sebelumnya telah diteliti. Masalah etika lain yang dibahas adalah masalah pengelolaan konten atau managing content. Konten yang dibahas di sini adalah konten merek online, mengingat perubahan etika yang terjadi dikarenakan kemunculan new media. Fokus permasalahan ini ada pada siapa yang seharusnya mengelola konten secara online. Seorang narasumber eksekutif perusahaan mengatakan bahwa ia prihatin dengan beberapa iklan perusahaan yang mempekerjakan anak-anak muda yang belum matang. Hal itu terlihat melalui sosial media Twitter yang digunakan sebagai medium iklan perusahaan tersebut, yang saat itu bagian pengiklanan melalui Twitter tersebut dikelola anak muda.
Pada tweet tersebut terlihat bahwa ia tidak paham dengan cara mewakili suatu merek, dan tweet tersebut dianggap tidak pantas sebagai medium pengiklanan. Yang terakhir adalah digital ad fraud atau penipuan iklan digital. Sebanyak 3 eksekutif periklanan yang diteliti oleh Schuster dan Neal mengungkapkan bahwa masalah penipuan iklan digital merupakan masalah etika yang cukup serius, karena cukup sering terjadi. Mereka mengungkapkan seperti pada kasus klik pada halaman web online yang tiap kliknya dapat dihargai senilai 2-4 dolar. Hal itu tentu saja merugikan, karena di samping membayar biaya manajemen, pada pengaturan iklan digital ditambah lagi dengan biaya per klik yang cukup tinggi. Mengingat dalam menelusuri iklan dalam internet dibutuhkan klik yang cukup banyak. Perkenalkan, nama saya Pandu Mukti Satrio Panjali. Di sini saya akan menjelaskan tentang role perception atau persepsi peran. Role perception atau role persepsi peran terdapat bagian yang disebut dengan 7 PR dan 5 advertising. Di dalamnya terdapat membahas tentang etika dalam hal peran dan tanggung jawab. Hal ini yang mendukung berbagai klaim normatif serta pembenaran moral. Sebagian orang, sebuah karakter berbudi luhur itu memiliki peran sebagai sebuah prinsip penuntun. Namun sebaliknya, sebagian orang mengambil sebuah langkah untuk mementingkan kepentingan dirinya sendiri serta perspektif pribadi dirinya sendiri. Hal tersebutlah yang membuat praktik etika itu sulit dijalankan serta rumit karena adanya sebuah kepentingan pribadi yang ada di dalamnya serta anggota-anggota yang terlalu banyak berubah di dalamnya. Pada slide yang ketiga, sebuah agensi periklanan dapat menjalankan sebuah sikap. Ya, sikap itu adalah profesionalisme, berbudi luhur, sikap transparansi, dan kejujuran. Hal tersebutlah yang merupakan sebuah etika dalam suatu agensi periklanan, yang dimana menjadi sejujur dan setransparan mungkin untuk sebuah integritas yang dijunjung tinggi dari inti sebuah agensi. Bakers pada tahun 1999 mengatakan bahwa mengambil tanggung jawab etis tidak meniadakan peluang untuk keluar dari tanggung jawab, yang menggambarkan sebuah kepentingan diri sendiri. Pada slide yang kelima, kita akan membahas tentang pelatihan etika dan hukum atau Ethic and Legal Training. Ethic dan legal training merupakan sebuah pelatihan etika yang disediakan oleh agen periklanan dan hubungan masyarakat untuk karyawan. Dalam pelatihan ini terbagi menjadi 2 bagian dalam pelatihan, yaitu pelatihan secara formal maupun informal. Dalam pelatihan ini, karyawan dilatih untuk bisa memiliki sebuah kode etik yang baik, serta mereka juga dilatih untuk pelatihan seputar iklan perilaku, iklan penggalian data, dukungan blogger berbayar, privasi konsumen, iklan asli, serta praktik digital secara umum. Nah, kali ini saya Nabila Syafira akan membahas tentang etika dalam hal peran dan tanggung jawab. Sebagian praktisi PR atau public relation memiliki sifat dari 2 sudut pandang perspektif, berbudi luhur dan mengikuti aturan. Tetapi terdapat juga praktisi yang mengambil perspektif untuk mementingkan diri sendiri atau perspektif pribadi yang biasa disebut dengan relativis. Balik lagi nih, following best ethical practice is complicated karena tidak jelas dan mengubah sifat praktik, dan hal ini juga melibatkan banyak orang. Ada contoh nih dari seorang eksekutif PR yang menjelaskan seberapa kompleksnya pengambilan keputusan etis secara implisit dalam hal profesionalisme. Pemerintah nih memiliki aturan mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dikatakan. Terlebih lagi ketika orang memberi bayaran untuk mengatakan sesuatu, atau yang biasa disebut dengan uang insentif atau sogokan ya. Nah, kita itu sebagai praktisi PR itu harus menolaknya. Tapi hal itu tuh sulit banget buat dilakuin menurut praktisi PR, karena seorang PR Anda itu tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain akan katakan dan tidak akan dikatakan meskipun mereka menandatangani kontrak dengan Anda. Terdapat pula standar profesionalitas yang membuat praktisi PR dan media periklanan harus memperhatikan standar industri dan pemerintah yang ada.
Menurut eksekutif PR dan media iklan industri atau industri kreatif periklanan, terdapat pula hal-hal lain dari yang namanya perilaku etis. Selain profesionalisme, adanya perilaku berbudi luhur seperti transparansi, kejujuran, dan integritas, dan hal itu semua memandu pengambilan keputusan etis. Mengambil tanggung jawab etis bukan berarti nggak ada peluang untuk keluar dari tanggung jawab menurut Baker tahun 1999. Nah, biasanya hal ini terjadi di saat seseorang memikirkan penggambaran diri sendiri menurut pembenaran moral dirinya. Apa yang dianggap dia benar menurut moral yang dia punya. Yang namanya etis bukan melulu ditanggung oleh para pelaku PR dan media industri kreatif seperti iklan. Tetapi hal etis juga berada di pundak konsumen. Dimana bila konsumen bermasalah dengan nilai etis sebuah brand atau produk secara online, kayak dia ngeliat iklan online, oh kayaknya gak selalu seperti itu deh, kayaknya gak harus seperti itu deh. Berhati-hatilah untuk membaca syarat dan ketentuan sebelum bergabung dengan jejaring sosial atau sebelum melakukan pembelian online. Terdapat pelatihan etika dalam agen periklanan dan PR untuk karyawannya. Nah, pelatihan ini bisa bentuk formal maupun informal ataupun biasanya sesuai dengan kondisi yang ada atau kondisional. Biasanya kan peraturan dari pemerintah juga kan berubah-ubah. Makanya untuk praktis yang dijalankan itu pasti bisa berubah juga. Nah, untuk perusahaan-perusahaan ada yang dilakukan triwulanan atau 3 bulan sekali dan ada juga pelatihan tahunan. Tetapi ada juga perusahaan yang melakukan pelatihannya hanya untuk karyawan baru aja. Jadi pas baru masuk pelatihan habis itu udah selesai. Terdapat jenis-jenis pelatihan nih mengenai pelatihan etika. Ada yang berupa kuis. Nah, kuis ini biasanya kalau misalkan PR di perusahaan public relation atau praktisi PR itu diwajibkan, contohnya ya, diwajibkan menjawab 32 pertanyaan benar dengan benar dari 35 soal yang ditawarkan. Terus pelatihan berupa video dan konferensi video, terus sesi makan siang, terus sesi belajar dan juga webinar atau seminar online. Nah, sesi makan siang ini sama sesi belajar itu biasanya perusahaan ingin melihat kayak etis atau enggak orang ini sebagai seorang praktisi PR. Biasanya kalau misalkan kita dari semester yang ada dulu belajar makan ya, itu namanya table ya, itulah namanya. Itu kan dari sikap seseorang kan bisa diketahuin dari cara makan dia, kayak garpunya lah, duduknya seperti apa, kayak gitu. Itu bisa dilihat. Dan ada lagi kursus tertentu. Biasanya kursus ini diadain sama perusahaan pusat. Jadi biasanya satu karyawan dapat kursus, semua harus dapat kursus kayak gitu. Nah, topik apa aja sih yang dibahas selama pelatihan? Itu biasanya ada tentang iklan perilaku, tata perilaku, terus penggalian data, terus blogger yang berbayar, kayak gitu, privasi konsumen, terus kayak misalkan praktik digital secara umum. Dan tidak terlepas dari kalau misalkan PR itu kan kayak kata-kata yang harus disampaikan, seperti apa, gestur tubuh, dan lain-lain. Seperti itu guys. Oke, sekarang kita udah mulai masuk ke bagian akhir presentasi. Kita masuk ke bagian discussion. Di jurnalnya ini sendiri disebutkan adanya pendapat dari Drumright dan Murphy di tahun 2019 yang bilang kalau perkembangan media non-tradisional itu berbanding lurus dengan tindakan yang non-etis. Contohnya tuh kayak karena kemudahan media-media sekarang ya, digital, mereka kan bisa bayar blogger, bayar vlogger, bayar tulisan seperti itu untuk mereview produk yang udah dikasih kayak gitu teksnya. Nah, selain itu juga karena pesan akan semakin sulit dikontrol karena media yang sangat mudah dijangkau oleh semuanya. Contohnya aja kayak Wikipedia aja bisa diedit sama semua orang kan, jadi akan semakin sulit dikontrolnya. Yang kedua itu adanya pernyataan bahwa sebenarnya eksekutif tuh sadar
bahwa kepentingan etika dalam public relation dan periklanan itu penting, namun sebagiannya juga itu lebih mementingkan diri sendiri, memikirkan realitas karena menganggap bahwa sesuatu yang dibayar dengan amplop akan lebih efektif. Seperti kutipan Geva di tahun 2000 yaitu we are paid to push the envelope. Jadi, kalau ada eksekutif praktisi yang melanggar etis, itu dianggap mereka memang buta dengan isu-isu etika, atau mereka kekurangan pengetahuan mengenai etika itu, lack ethics, or intentionally chose not to exercise the ethical reasoning abilities they have. Karena sebenarnya kan pengetahuan etika itu bisa dilatih kan, jadi antara mereka memang benar-benar tidak tahu, atau mereka yang kurang mengasah dan memang tidak peduli dengan etika yang ada. Nah, kemudian di bagian akhir discussion disebutkan bahwa adanya 2 catatan penting dalam permasalahan ethical di advertising dan public relation ini. Yang pertama adalah ethical standard of practice must be malleable. Yang dimaksud adalah standar etika itu seharusnya lebih lunak karena kan kita mengalami perkembangan zaman, terus menyesuaikan dengan situasi yang ada juga. Jadi praktisi yang ada di dunia nyata itu harusnya lebih mengikuti zaman yang ada. Nah, yang kedua itu adalah agency leaders in PR and advertising can serve as ethical role models. Jadi dalam pengaplikasian kepedulian terhadap etika, standar etika itu sendiri harus dimulai dari kepala-kepala di setiap bagian public relation dan advertising itu sendiri dalam sebuah agensi. Karena mau nggak mau pasti kan anggota akan berkaca kepada kepala mereka sendiri kan. Seperti itu. Oke, kesimpulan dari presentasi hari ini adalah jurnal ini membuktikan bahwa praktisi dari public relation dan advertising ini memang memiliki tanggung jawab secara personal pada etika-etika yang ada dalam melaksanakan kampanye mereka, dalam melaksanakan komunikasi strategi mereka seluruhnya. Tapi adanya persepsi pada unethical behavior, pada aksi yang non-etis yang munculnya ini didasarkan oleh keprihatinan kepada realitas. Karena pada nyatanya memang apa yang dilakukan secara non-etis itu akan lebih mudah karena ada benefit lainnya gitu dalam envelope atau yang lainnya. Nah, dalam jurnal ini disebutkan bahwa agensi seharusnya memiliki guideline dan training pada anggota mereka dalam menyikapi etik ini sendiri, karena ethical ini sebenarnya sedikit rumit, kompleks, karena dalam media-media tertentu etika-etika akan beradaptasi gitu dengan medianya. Seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami. Semoga mudah dipahami.